Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Reforma Herzigowina dari NDH 30, Angkatan 1 Kelompok 2, peserta Latsar CPNS Pemprov Jabar tahun 2025. Nah, ini udah hari ke-6, tiba lagi kita di learning journaling di hari ke-6 ini. Hari ke-6 ini saya mempelajari banyak hal lah, utamanya tentang upaya membangun budaya berakhlak di tempat kerja. Lalu bagaimana sih mengatasi faktor-faktor hambatan saat kita berusaha membangun budaya tersebut di tempat kerja seperti itu ya. Saya mempelajari banyak hal, utamanya saya mencoba menggali bagaimana cara membangun upaya budaya di tempat kerja, membangun berakhlak ya, penerapan berakhlak di tempat kerja seperti itu. Contohnya di berorientasi pelayanan, yaitu dengan memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat dengan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan oleh atasan. Saat kita bertanggung jawab, berarti kita semaksimal mungkin sudah menjalankan tugas untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Selanjutnya dinilai akuntabel eh, dengan rutin mengisi pertanggungjawaban seperti kinerja atau IKI, karena di situ berarti kita menunjukkan bahwa kita telah bekerja dengan integritas tinggi, bahwa bisa dievaluasi juga seperti itu. Lalu dinilai kompeten dengan selalu belajar hal baru atau ikut terlibat dalam diskusi-diskusi teknis meskipun kita tidak terlalu paham hal teknisnya, tapi selalu ada keinginan mengetahui hal baru atau mencari ilmu seperti itu ya, sehingga kompetensi kita bisa meningkat. Nah, selanjutnya dinilai berakhlak harmonis itu tidak membedakan rekan kerja. Jadi kita selalu bisa membangun hubungan baik, berelasi baik dengan rekan kerja, baik itu atasan ataupun bawahan, seperti itu. Lalu dinilai loyal ya. Jadi diharapkan kita bisa menjaga citra baik instansi, bisa berdedikasi seperti berdedikasi waktu dengan membantu teman yang mengalami kesulitan pekerjaan dengan membantunya ataupun dengan kita berdedikasi dan loyal terhadap ketentuan atau peraturan yang harus kita jalankan seperti ketentuan berseragam dan peraturan ketentuan lainnya. Selanjutnya yaitu untuk nilai adaptif, yaitu kita harus bisa beradaptasi nih dengan lingkungan karena kan pasti lingkungan kerja tidak selalu ideal ya, seperti itu. Dan yang terakhir kolaboratif, artinya kita bisa berkolaborasi tidak hanya di tim kita saja, tidak hanya di sektor kita saja, tapi lintas sektor, lintas OPD, bahkan kita bisa membangun diskusi atau kolaborasi yang sehat gitu. Selanjutnya yaitu saya juga belajar hari ini mengenai berbagai hambatan ya, karena kan pasti banyak sekali faktor hambatan saat kita mulai ingin menerapkan budaya berakhlak tersebut. Di antaranya yaitu pasti kan kayak kurangnya kesadaran etika pelayanan, lalu budaya kinerja yang kaku, minimnya evaluasi dalam hal aspek berorientasi pelayanan, lalu seperti kurangnya inisiatif tim juga bisa, lalu seperti kurangnya waktu untuk kita mengembangkan diri untuk meningkatkan kompetensi. Di hambatan nilai harmonis kita juga mengerti bahwa bisa jadi perbedaan komunikasi dan lingkungan bisa apa ya, menghambat terjadinya keharmonisan tim tersebut. Nah, dinilai loyal ada juga kendala seperti kurangnya penghargaan saat kita sudah membantu tapi kita tidak dihargai, atau misalkan dorongan kemandirian juga yang kurang. Lalu di nilai adaptif itu kurangnya literasi digital ya, atau resistensi terhadap perubahan yang sulit gitu bagi orang-orang tertentu. Jadi kita harus meningkatkanlah adaptasi kita terhadap hal-hal baru. Lalu nilai kolaboratif itu biasanya kan kalau kolaborasi kita harus menentukan jadwal. Nah, itu hal-hal seperti itu yang sulit lah. Cara mengatasinya meningkatkan kolaborasi mungkin nggak harus langsung ya, tapi bisa by pesan instan seperti WhatsApp, menentukan jadwal kira-kira kapan kita akan diskusi dengan lintas tim. Lalu seperti kita harus juga bisa mengatasi adaptasi dengan belajar di YouTube bagaimana sih cara menggunakan teknologi ini atau alat ini. Lalu untuk nilai loyal bagaimana sih cara kita bisa menjalin kerjasama dengan teman atau mengingatkan teman saat seragamnya salah dengan baik-baik gitu, karena biar kita loyal terhadap instansi. Selanjutnya yaitu harmonis. Kita harus apa ya?
dapat eh, tim mungkin bisa lebih terbuka terhadap perbedaan sehingga tidak muncul diskriminasi. Lalu dari kompeten kita bisa berusaha untuk meminta bantuan senior untuk memberikan penjelasan agar lebih ringkas biar kita lebih bisa menghemat waktu bila pekerjaan penuh seperti itu. Lalu di hambatan akuntabel, kita bisa mengatasinya dengan membentuk koordinasi awal atau bikin checklist-checklist, misalkan kita wajib mengumpulkan dokumen ini atau kita harus mempertanggungjawabkan kinerja kita yang ini. Nah, bisa di checklist-checklist mana saja yang sudah, mana saja yang belum. Lalu berorientasi pelayanan ya, itu kita bisa mensinergikan budaya 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, santun, seperti itu. Nah, hari ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil ya terkait learning journaling hari ke-6, yaitu upaya membangun budaya berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, lalu loyal, adaptif, dan kolaboratif. Sekian learning journaling kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.